20 miliar rupiah sekali jalan. Tuh, saya kedatangan tamu. Ini baru pertama kali saya dapat tamu yang datang dengan 20 miliar rupiah di tubuhnya. Nah, tidak hanya di situ, terkenal dengan bling-bling lawyer. Tapi selain lawyer, tertarik sama properti. Hotman Paris dengan propertinya, ruko-rukonya ada tersebar di mana-mana, khususnya di daerah wilayah tempat tinggal Abang, di Kelapa Gading. Kenapa tertarik dengan properti? Jadi gini, jadi hasil saya dari sebagai pengacara, dulu saya pikirkan, saya udah 30 tahun sebagai pengacara. Kalau hanya bunga bank, sepertinya kurang produktif. Jadi sejak 20 tahun lalu, mulailah saya coba-coba. Ya, jadi 20 tahun lalu, semula hanya iseng doang, ternyata tiba-tiba harganya itu bisa naik ratusan persen. Ya, akhirnya saya tekuni serius. Dan waktu itu slogan saya begini, kalau saya punya anak 3, saya harus wariskan ruko minimum 100 satu orang. Berapa satu orang? 100 ruko satu orang. Itu dulu dari bercanda. Itu dulu dari bercanda, benaran sekarang, benaran. Sudah hampir Ya. dapat. Jadi kalau ada anak pertama sudah aman? Tiga-tiganya sudah aman. Tiga-tiganya sudah dapat 100 ruko? Ya. Semuanya sudah nikah? Ada yang nikah belum? Tiga-tiganya belum nikah, tiga-tiganya sudah lulus fakultas hukum di London. Oke, jadi bagi perempuan-perempuan, laki ya? Dua laki, satu cewek. Udah pasti dapat ruko lah, udah paling nggak gitu ya? Benar. Oke, gitu Bang Hotman ya. Tapi kalau mau lebih dari 100 ruko, sama bapaknya. Enggak nolak, kenapa cewek nolak? Enggak nolak. Tadi kan properti. Kemudian Bang Hotman ini juga terkenal dengan koleksi mobil sport car-nya. Ya kan? Mengapa suka mobil itu? Sebelum dijawab, saya kan sempat beberapa waktu lalu pemirsa mendatangi ke kantornya dan melihat bagaimana koleksi mobil Hotman Paris Hutapea. Kita lihat sama-sama. Apa aja Bang mobil yang Abang ada sekarang ini? Yang Abang koleksi? Yang sering di kantor yang 3 ini. Ini ya? Di rumah masih ada. Ini Lamborghini. Ya. Ini dapat Audi. Ini Audi. Ya. Itu mobilnya Ratu Inggris. Mulsanne. Ya. Bentley Mulsanne. Ya. Itu hanya beberapa ya di dunia ya? Ya, yang itu sangat jarang. Jarang ya. Bang, kalau kita bicara mobil-mobil mewah ini, kan lagi rame nih soal pajaknya Bang. Ya. Bayar pajak nggak nih mobil Bang, mobil mewah ini? Hotman tidak pernah hidup dalam kemunafikan. Apa adanya. Ya. Artinya bayar pajak iya. Saya harus dibuktikan dong. Nggak mungkin ada STNK kalau nggak bayar pajak. Benar. Ya? Wah iya, Lamborghini benar. Ya. Benar sekali. Wah, bayar pajak sampai 20. Wah, benar Bang. Ya. Tuh. Wah, ini pajaknya STNK-nya 120 juta. Bayangkan, bayar pajaknya aja 150 juta. STNK-nya saja. Berarti negara untung. Oh iya. Berarti negara untung. Oke Bang, sekarang mobil mewah sudah ada, saya sudah lihat. Beginilah koleksi Abang. Saya ingin sekarang merasakan langsung bagaimana merasakan supercar atau mobil mewahnya Bang Hotman ya. Yuk. Ini kalau naik mobil ini Bang, ini biasanya kemana? Hari-hari? Kalau saya kerja di lingkungan tidak macet, misalnya di daerah kantor saya pakai ini. Lingkungan daerah kantor? Ya. Pakai ini. Jadi mobil ini bisa dibilang hanya sering untuk aktivitas kantor? Aktivitas kantor sama cari bakmi ayam pagi-pagi. Cari bakmi ayam pagi. Untuk olahraga. Bang, bicara mobil ini Bang ya, ini Lamborghini. Berapa harga mobil ini Bang? Kalau yang ini 12 miliar. 12 miliar? Itu namanya Lambo jenis Huracan. Abang kalau beli mobil mewah begini, cash atau kredit sih Bang? Saya pada dasarnya tidak suka menunjukkan kemewahan dengan ngutang. Jadi memang cash. Oh cash? Ya. Jadi 12 miliar beli mobil cash? Ya. Oh ya. Oke. Mobil yang termahal yang Abang punya berapa harganya? Saya kira ini yang termahal sekarang. Ini termahal ya? Tapi dulu itu yang Bentley itu 9 miliar lebih. 9 miliar lebih. Saya dengar sekarang itu harganya jauh lebih mahal. Saya nggak tahu sekarang berapa. Oke. Sebenarnya Bang, dengan segala yang Abang miliki ini, mobil mewah ini, supercar ini dibeli hasil lawyer atau hasil dari bisnis properti Abang? Semuanya dari lawyer. Lawyer? Iya. Wow. Properti itu adalah juga hasil dari lawyer. Properti pun juga dari lawyer. Ya, jadi sumbernya dari profesi sebagai lawyer, Bang ya? Iya, benar. Oh. Ya. Tapi ketika beli mobil mewah 12 miliar tuh istri tahu harganya? Ya, tahu lah. Tahu. Kemudian apa respon saat itu keluarga? Wah, biasanya kalau istri itu selalu konservatif. Ngapain sih gitu loh.
Cuma ya bagaimana? Ya kebetulan yang nyari duit gua gitu. Gitu. Ya. Bang, boleh kita minggir? Saya ingin belum afdol rasanya kalau saya belum mencoba rasanya mobil Hotman Paruh Sutapea yang seharga 12 miliar ini, Bang. Ya. Ini seperti biasa kan? Seperti bawa mobil biasa kan, Bang ya? Apa otomatis lo bisa biasa Bisa. otomatis? Ya. Oke, ya. Oke. Kita coba mobilnya. Oke. Wah. Dah, bagaimana terusnya? Ya udah itu kopliknya itu gasnya itu. Iya, sudah. Ya. Kita jalan-jalan, Bang ya. Oke, ini rasanya. Apa sih Bang nikmatnya yang Abang rasakan bedanya dengan membawa mobil lain ketika membawa lain? Karena mobil ini kan namanya juga mobil sport car, mobil untuk ngebut. Tapi Abang tidak menggunakannya untuk ngebut. Ya memang karena paling kalau sekali-sekali kalau misalnya kita ke keluar kota baru di jalan tol lah gitu loh. Ya, gitu ya. Ini gasnya Abang pernah sampai top speed berapa nih Bang? Pernah Abang sampai coba? 200 di jalan tol. 200 di jalan tol. Wow, Tapi gimana? langsung dikurangin. Langsung dikurangin ya. Hanya untuk ngetes nyali. Ya. Ya, karena saya udah pernah tabrakan sekali. Oke. Mobilnya setengah hancur gitu loh. Iya. Saya coba akan sedikit ngegas nih Bang ya. Dengar suaranya. Saya sangat menikmati suaranya Bang mobil ini. Ini masih termasuk yang knalpotnya termasuk tidak terlalu besar. Oh, oke. Ya. Tapi Abang tidak ingin merasakan ngebutnya mobil ini ya lagi ya? Sekarang ini sudah enggak. Ya. Sekarang ini sudah enggak ketarik ke arah sana. Sana ya? Ya. Oke. Enak memang Bang bawanya ini. Enak bawanya. Wah. Siapa aja yang udah naik mobil ini, Bang? Oh. Kenapa pilihannya warna oranye, Bang? Ini yang ada waktu itu. Oh, oke. Tapi kalau sebenarnya keinginannya warna apa? Kalau ingin bisa bagus. memilih. Warna Ya. hijau juga bagus. Oh, hijau. Abang suka Pokoknya hijau ya? eye catching gitu. Oh, oke. Ya. Kalau putih kan udah terlalu biasa. Iya. Yang merah juga bagus. Merah juga bagus ya. Kasus apa? Itu pedi. Oh, pedi. Oke Bang, terima kasih jalan-jalannya. Makasih ya Bang. Ya, ya, terima kasih ya. Sudah, Aku atur nanti dulu ya. kita ketemu lagi nanti di studio. Oke Ya. Bang, kita tinggalkan seputar mobil. Ya. Sekarang Bang Hotman bicara soal sebagai seorang lawyer, international litigation lawyer. Ya. Apa artinya itu Bang? Jadi pertama, mungkin saya lah putra Indonesia satu-satunya yang 20 tahun benar-benar asistennya orang asing. Saya 20 tahun jadi budak asing dong. Ya asisten lah, karena lawyer itu walaupun gelar lu 5 profesor tanpa jam terbang yang tinggi, you nggak bisa. Saya 10 tahun jadi asistennya berbagai pengacara bule. 4 tahun saya asisten di Sydney, di kantor pengacara yang pengacaranya 700 orang. Oke, itu bermakna apa? Meaningnya artinya dengan itu apa? Bahwa untuk jadi lawyer hebat itu harus gara-gara jam terbang pengalaman yang sangat tinggi. Oke. Terutama jam terbang. Apalagi kalau bisnis internasional, bahasa hukum itu total beda. Ya, benar-benar has to be jam terbang yang tinggi. Oke Bang, Ya. itu bicara soal itu. Ya. Untuk penghasilan Abang Bang ya, Ya. ini bukan buat menghindar pajak bukan, tapi penghasilan Abang sampai dengan hari ini itu Bang, kalau per tahun berapa? Saya tidak etis kalau mengatakan per tahun berapa, itu Jadi abang nanti mau- dianggap sombong. Abang mau bilang per hari? Tapi memang saya dari kasus gratis banyak ya. Oke. Pembunuhan Angelin di Bali. Oke. Saya benar-benar berhasil menyelamatkan si Agus. Oke. Ya. Membuka Dia kuap, ya? pembantu saya 20 sampai 30 kali terbang ke Bali hanya untuk bersidang. Dan saya berhasil dia dari pelaku pembunuhan jadi hanya sekedar membantu. Oke. Itu benar-benar zero bahkan ya kan. Oke. Tapi saya juga menangani berbagai perkara raksasa yang saya bisa dapat sampai puluhan juta dolar. Puluhan juta Ya. dolar.
Jadi tertinggi yang pernah abang raih dalam suatu perkara, abang dibayar berapa? Saya pernah dapat Tertinggi? $12 juta. 12 juta dolar. Wow. Ya, Itu sekitar 150 miliar loh. benar. Wow, 150 miliar dolar. Ya. Itu tahun berapa kira-kira? Ingat? Itu Pasti ingat dong, ya? sekitar 5 tahun lalu dan ada itu 4 perusahaan tambang IUP. Jadi asingnya ini kalah saya bikin 4 kasus. Justru gara-gara asingnya ini kalah, maka akhirnya dia marah, maka pemerintah Indonesia digugat di arbitrase internasional. Oke, dapatlah fee 150. Saya menang waktu lokal gitu. Waktu di lokal. Ya. Oke. Dari tadi kita bicara soal kehidupannya enak banget ya. Miliaran, kemudian mobil mewah. Dulunya bang, tentu kan kita sebelum tenar seperti ini punya masa lalu. Dulu masa lalunya itu seperti apa? Waktu kecil lah paling tidak, kemudian masih muda. Saya dari keluarga baik-baik. Oke. Yang bikin saya sukses itu ibu kandung saya. Saya bukan anak orang susah. Saya anak pengusaha mobil dari Tapanuli, tapi memang kelas daerah. Ya, ibu saya orangnya pintar. Dia bisa ke pasar beli ikan mujair 1 ember, dimasak semua untuk anak-anaknya. Hanya selalu pesannya agar kau pintar di sekolah. Oh, itu doa dari ibu. Itu doa. Ya, sama saya sampai sering digaji agar saya mau makan daun pepaya sama telur. Jadi memang ibu saya lah. Kami 10 bersaudara, semuanya hampir semua sukses, 8 sarjana, tahun 70-an kalau dari kampung bisa sarjana di Bandung itu sudah hebat. Jadi ibu saya itu. Oh, karena ibu ya. Jadi memang salah satu faktor kunci kesuksesan itu berbakti sama ibu ya. Berbakti sama ibu dan juga didikan ibu. Karena sebagai lawyer itu terutama ya, itu secara biologis sudah ada gen lawyernya itu. Makanya kalau ada born to be a king, lahir sebagai raja, lawyer pun itu dari kandungan sudah lahir sebagai lawyer. Oke, Hotman Paris begitu ya. Bang, jadi sebenarnya sekarang itu dengan apa yang sudah pencapaian yang abang terima semua ini, kemewahan. Arti kemewahan itu buat seorang Hotman Paris apa sih? Kemewahan. Saya pernah makan soto ayam di pinggir jalan. Ternyata saya makan di atas Lamborghini. Ternyata di samping saya petugas cleaning service juga makan sama nikmatnya. Jadi bagi saya kemewahan itu adalah kepuasan diri kita berprestasi. Kalau harta itu ada batasnya, nggak dibawa mati. Buktinya tadi cleaning service makan soto ayam di pinggir jalan, nikmatnya sama dengan saya. Jadi bagi saya arti kemewahan adalah apabila saya tetap berkarya, berhasil, dan saya 3 anak saya pingin 3 anak saya yang sudah lulus dari Fakultas Hukum di London semuanya, saya ingin dia menjadi top lawyer one day. Oke. Lebih top dari bapaknya lah ya? Lebih top dari bapaknya, ya. Bicara lagi Hotman Paris ini identik juga dengan wanita di sekelilingnya. Oh iya, itu benar. Ini pede. Ya. Kenapa? Wanita Begini, apa sih arti wanita deh? Begini, saya manusia normal. Langsung berduduknya langsung bener ya kalau wanita. Bedanya saya tidak munafik. Ya oke, satu tadi dah. Kasihan suami istri-istri yang suami benar-benar pintar bermunafik. Saya kasih contoh. Di Kelapa Gading itu, hati-hati ya, jangan sebut merek. Saya kasih sebut merek. Di Kelapa Gading ada 7 tempat gitu-gituan. Ya, pijit plus. Gitu-gitu. Ya, gitu-gituan. Itu seluruhnya penuh mobil. Jam-jam seginilah. Termasuk mobilnya Hotman Paris? Saya tidak pernah. Tidak. Anda boleh tanya, saya tidak pernah jajan. Oke. Saya mau tanya, saya suka bercanda. Kalau di komplek perumahan penuh dengan mobil, berarti 70% adalah suami-suami penghuni komplek. Berarti suami-suami kalian itu memang sehari-hari benar-benar. Ini abang nih kalau gini. Abang nih jawab tudingan ketika ibu-ibu ngerumpi, Hotman tuh cewek-cewekan aja kerjanya. Sementara abang mau menjawab, laki lo juga begitu gitu. Lebih parah lakinya. Ini lawyer tuh bela diri aja pokoknya. Saya kasih contoh. Penampilan saya memang kayak Don Juan, padahal enggak. Tapi saya juga tidak munafik. Udah waktu saya pernah jatuh cinta sama artis, seluruh dunia tahu. Sampai satpam dirian tahu saya pacaran sama cewek itu. Tapi istri saya tetap happy, anak-anak saya semua hebat. Oke? Itu aja saya kasih contoh. Ini rahasia nih ya. Satu SAS deh. Coba berapa anggaran negara yang dikasih untuk para pejabat daerah datang ke Jakarta dengan uang SPJ. Oke. Lu tahu nggak berapa habis itu dia hampir tiap. Oke. Jadi
begitu banyak. Ini abang ngakuin riset nih, riset kecil-kecilan. Setiap saya ketemu pejabat di daerah, pada bercanda, pada cerita semua. Oke. Jadi kalau 7 pejabat daerah datang ke Jakarta, itu Ke tempat itu? minimum 5 ke tempat gitu-gituan. Oh, tempat gitu-gitu. Oke. Jadi uang jalan dari APBN itu habis untuk gitu. Hati-hati ya. Tapi Jangan sampai- saya Oke. tidak pernah begitu. Oke. Saya suka keindahan. Suka menaklukkan hati. Itu yang saya suka. Oke, itu Hotman Paris Hutapea. Bang Hotman, terima kasih malam hari ini sudah datang di e-talk show. Kita bergembira bersama, kita tutup perjumpaan kita di e-talk show bersama Hotman Paris Hutapea. Kita foto-foto bersama.